Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Devi Citrasari dengan NPM 22210200049 dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 6 yang berjudul Kewarisan Anak dalam Kandungan, Anak Zina dan Anak Li'an. Kewarisan anak zina. Anak hasil zina ialah anak yang dilahirkan karena hubungan seorang laki-laki dengan wanita tanpa menikah. Anak yang lahir karena hubungan tanpa nikah tersebut disebut walad ghairu syar'i, dan seorang laki-laki yang menimbulkan kandungan itu disebut ab ghairu syar'i. Anak ghairu syar'i atau anak zina tadi tidak ada hubungan darah dengan ab ghairu syar'i menurut hukum. Karenanya tidak ada hubungan waris mewarisi. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan darah dengan ibu dan antara keduanya dapat waris mewarisi. Kewarisan anak dalam kandungan. Dalam membahas manusia dalam kedudukannya sebagai mukallaf atau subjek hukum, ilmu fikih mengklasifikasikan seseorang itu memiliki dua kecakapan yang dalam terminologi fikihnya berupa ahliyah, ialah ahliyah al-ada atau kecakapan dalam berbuat atau bertindak hukum, dan ahliyah al-wujub atau kecakapan dalam berhak. Kecakapan dalam berbuat atau bertindak hukum atau ahliyah al-ada ada dua, yaitu yang pertama ahliyah al-ada al-kamilah, yaitu sempurna dalam kecakapan bertindak hukum, dan yang kedua ahliyah al-ada al-nakisah, yaitu tidak sempurna dalam kecakapan bertindak hukum. Lalu ada kewarisan anak li'an. Dalam Islam, anak li'an adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang dituduh berzina oleh suaminya, dan kemudian terjadi proses li'an di mana suami bersumpah atas ketidakberadaan tuduhannya. Anak yang lahir sebelum atau selama masa idah li'an dianggap sebagai anak sah dari suami, meskipun kemungkinan biologisnya masih diragukan. Kewarisan anak li'an. Pembagian waris anak li'an tergantung pada hukum waris Islam yang berlaku di mazhab atau negara tertentu. Namun, secara umum dalam pembagian kewarisan, anak li'an akan memiliki hak waris yang sama dengan anak sah lainnya, dalam keadaan di mana anak li'an merupakan satu-satunya anak. Biasanya ia berhak menerima setengah harta dari harta waris ayahnya. Namun, jika terdapat anak-anak lain, bagian warisnya akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum waris Islam. Lalu kesimpulannya, dari penjelasan tersebut, kewarisan dalam hukum Islam, anak yang belum lahir memiliki hak waris terhadap harta pusaka jika lahir dalam keadaan hidup. Anak dalam kandungan memiliki hak atas warisan jika kelahirannya berhasil dan dalam kondisi hidup. Untuk anak hasil zina, hukum warisnya sedikit berbeda di beberapa mazhab hukum Islam. Mayoritas mazhab menyatakan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya, tetapi mereka masih memiliki hak atas nafkah dan pemeliharaannya. Sementara itu, dalam kasus anak li'an, yaitu ketika suami menuduh istrinya berzina, anak yang dilahirkan sebelum atau dalam masa idah li'an dianggap sebagai anak sah dari suami tersebut, meskipun kemungkinan biologisnya masih dipertanyakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.